Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dan sekali lagi Pak Guru ingatkan untuk senantiasa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Baiklah anak-anakku, kembali berjumpa dengan Pak Guru dalam pembelajaran matematika pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas mengenai pengertian himpunan, jenis-jenis himpunan, dan hubungan antar himpunan. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan membahas mengenai materi himpunan. Adapun yang akan kita pelajari yaitu tentang himpunan bagian dan himpunan kuasa. Baik, jangan lupa segera siapkan alat tulisnya dan juga fokus untuk belajar. Baiklah, apa itu himpunan bagian? Dalam bahasa matematika, himpunan bagian kita sebut juga sebagai subset. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota atau elemen himpunan A merupakan anggota atau elemen himpunan B. Diingat, himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota elemen himpunan A merupakan anggota atau elemen himpunan B. Dalam bahasa matematika, kita notasikan dengan himpunan A subset himpunan B atau ditulis A subset B ya. Kita baca sebagai subset. Gitu ya. Kata kuncinya di mana? Setiap anggota elemen himpunan A merupakan anggota atau elemen himpunan B. Oke. Untuk lebih memahaminya, perhatikan dua himpunan berikut di sini. Pak Guru punya himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3. Kemudian Pak Guru juga punya himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, sesuai dengan pengertian dari himpunan bagian tadi, himpunan A ini bisa merupakan himpunan bagian dari himpunan B apabila semua anggota atau setiap anggota himpunan A ini merupakan anggota atau elemen himpunan B. Mari kita lihat, kita cek satu-satu. Oke, di sini kita ada 1. 1 ini merupakan elemen himpunan A. Kita tuliskan seperti ini, 1 elemen himpunan A. Kemudian kita cek di himpunan B, apakah ada 1 di sini? Ya, dilihat di sini B juga ternyata memiliki anggota yang beranggotakan 1 di sini. Jadi 1 ini merupakan elemen A dan 1 juga merupakan elemen B. 1 di sini ada, di B juga ada. Kita cek anggota yang lain. Oke. A memiliki anggota 2 ya. 2 di sini ada. Di B kita cek lagi. Di B ternyata juga ada. Nah, kita tulis seperti ini. 2 merupakan elemen A dan 2 juga merupakan elemen B. Kemudian kita lihat masih ada satu anggota yaitu 3. Oke. 3 merupakan elemen himpunan A dan kita lihat 3 merupakan elemen himpunan B juga. Oke, habis ya. Semua anggota elemen himpunan A ternyata merupakan anggota atau elemen himpunan B. Nah, karena setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, maka bisa kita katakan bahwasannya himpunan A merupakan subset himpunan B. Gitu ya, himpunan A merupakan subset himpunan B. Bisa dipahami ya? Oke. Perhatikan lagi, Pak Guru ulangi. Karena semua, kata kuncinya adalah semua anggota A merupakan anggota B atau semua anggota
himpunan A itu ada di himpunan B. Oke. Nah, bagaimana penulisannya? Nah, bila kita menggambarkan dalam sebuah diagram Venn di sini, ya, diagram Venn, kita masih ingat kemarin S itu apa? Himpunan semesta atau semesta pembicaraan. Di sini ada dua himpunan. Yang besar ini, yang di luar, ini himpunan B, kemudian yang di dalam adalah himpunan A. Bila kita kembali tadi, himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, ya, maka di sini A itu 1, 2, 3, B itu 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Nah, ternyata A itu berada di dalam lingkaran himpunan B. Nah, penggambaran dalam diagram Venn-nya seperti ini. Nah, ini dikatakan himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Seperti itu ya. Oke. Mari kita perhatikan dua himpunan berikut ini. Kita lihat Pak Guru punya himpunan A yang lain, yaitu yang beranggotakan P, I, dan R. Nah, dan Pak Guru juga punya himpunan B yang lain yang beranggotakan J, K, L, M, N, O, P, dan I. Oke, kita lihat pertanyaannya, apakah himpunan A ini merupakan himpunan bagian dari himpunan B? Ya, kita lihat, kita cek satu persatu. Di himpunan A kita punya P, ya, kita punya P. Oke. Di himpunan A kita punya P. Kemudian kita lihat apakah P itu ada di himpunan B. Kita lihat ternyata ada P di sini, ya. Oke. Masih aman. Kemudian kita cari anggota yang lain. Kita punya Q di himpunan A. Apakah Q ada di himpunan B? Ternyata ada. Oke. Masih ada satu anggota lagi. Kita punya R di himpunan A. Oke, kita lihat apakah ada R di himpunan B. Oke, ternyata tidak ada ya. R anggota himpunan A, tetapi R itu bukan anggota himpunan B. Nah, karena ada anggota himpunan A yang bukan merupakan anggota himpunan B, maka kita katakan seperti apa? Himpunan A bukan subset dari himpunan B, atau himpunan A bukan merupakan himpunan bagian dari B. Oke, bisa dipahami ya. Kata kuncinya apa? Kalau dikatakan himpunan bagian itu kalau semuanya ada, semua anggota himpunan A itu ada di anggota himpunan B. Tapi ternyata di sini tidak ada. Ada satu anggota yaitu R yang di himpunan A itu ada, tapi di himpunan B itu tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Oke ya, perlu diingat ya, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Setiap himpunan merupakan himpunan dari himpunan itu sendiri. Nah, ini Pak Guru kurang nulis ya. Setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Nah, maka bisa dikatakan untuk sebarang himpunan A berlaku A subset. Ini juga harusnya Pak Guru nulisnya A juga ya. Ini A. Oke. Oke. Jadi yang perlu kalian ingat bahwasanya setiap himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Kemudian setiap himpunan itu merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri, atau A itu subset A ya. Ini A ya. Oke. Ini silakan diperhatikan kemudian diingat dan jangan lupa dicatat ya. Oke.
Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan anggota dari menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, di sini kita menggunakan metode penghapusan ya. Metode penghapusan itu seperti apa? Oke. Misalnya Pak Guru punya himpunan A yang lain yang beranggotakan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Nah, tanpa penghapusan akan diperoleh 1, 2, 3 atau himpunan A itu sendiri. Nah, seperti yang tadi Pak Guru sampaikan, bahwasanya setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri ya. Maka A ini adalah himpunan bagian dari himpunan A sendiri. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kita coba untuk penghapusan anggota 1 ini ya. 1 ya. 1 kita hapuskan. Ketika 1 dihapus, maka akan diperoleh 2 dan 3. Oke ya. Berarti 2, 3 ini merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Nah, kemudian yang kedua, kita hapus anggota elemen 2 ini ya, yang 2 yang tengah sekarang. Diperoleh himpunan yang berisi 1, 3 ya. Jadi 1 dan 3 ini, himpunan 1, 3 ini merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Kemudian yang selanjutnya kita hapus 3, akan kita peroleh apa? 1 dan 2. Ketika kita hapus yang ini, akan diperoleh 1 dan 2. Maka dikatakan himpunan yang beranggotakan 1 dan 2 ini merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Kemudian dilanjutkan dengan penghapusan 2 angka. Kalau tadi tanpa penghapusan, kemudian penghapusan 1 angka ya, 1 anggota, 1 elemen. Kemudian kita lanjutkan, ketika semua elemen sudah dihapus satu persatu, kita lanjutkan dengan penghapusan 2 anggota atau 2 elemen. Biar lebih mudah, bagaimana? Kita urutkan dari depan ya. Pertama adalah 1 dan 2. Kita hapus 1 dan 2, maka akan diperoleh bersisa apa? 3 ya. Maka dikatakan himpunan yang beranggotakan 3 ini merupakan himpunan bagian dari himpunan A ya. Oke. Setelah selesai, tidak ada lagi. Setelah 1, 2, coba kita hapus lagi, masih di penghapusan 2 elemen. Setelah 1 dan 2, kita hapus 1 dan 3 ya. 1 dan 3 diurut ya, 1, 2, kemudian sekarang 1, 3. Oke, kita hapus 1 dan 3, maka akan bersisa apa? Himpunan yang beranggotakan 2 ya. Yang ini ya, beranggotakan 2, maka himpunan yang beranggotakan 2 merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Oke. Kita lanjutkan. Masih di penghapusan 2 angka. Kalau tadi 1, 2 sudah, 1, 3 sudah, yang belum adalah 2 dan 3. Kita hapus 2 dan 3, akan menyisakan himpunan yang beranggotakan 1. Oke. Jadi 1 ini merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Kemudian setelah selesai penghapusan dari 2 elemen, kita lanjutkan dengan penghapusan dari 3 elemen. Ketika kita menghapus 3 elemen, artinya kita menghapus semua anggotanya, karena himpunan A hanya beranggotakan 3 elemen ya. Kita hapus 1, 2, 3, akan diperoleh apa? Himpunan kosong. Seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, bahwasanya himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari sebarang himpunan. Maka himpunan kosong ini merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Oke, kemudian setelah kita peroleh semuanya, kita data satu persatu. Himpunan bagiannya adalah himpunan kosong, himpunan yang beranggotakan 1, himpunan yang beranggotakan 2,
himpunan yang beranggotakan 3, himpunan yang beranggotakan 1, 2, himpunan yang beranggotakan 1, 3, himpunan yang beranggotakan 2, 3, dan himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3. Oke. Ya. Ini semua ya, semua himpunan bagian ini kita katakan sebagai himpunan kuasa ya. Apa? Himpunan kuasa. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tentukan himpunan kuasa. Nah, kalau kalian diminta untuk menentukan himpunan kuasa, berarti yang beranggotakan himpunan-himpunan bagian ini ya. Ini namanya himpunan kuasa ini. Yang beranggotakan ini semua. Oke ya. Oke, bisa dipahami ya, penghapusan itu dimulai dari tanpa penghapusan. Nah, kemudian penghapusan satu elemen, satu anggota. Kemudian penghapusan 2 anggota, kemudian 3 anggota, kemudian 4 anggota. Kalau masih, pokoknya sampai kapan penghapusannya? Sampai sebanyak berapa banyaknya anggota dari himpunan yang kita cari ya. Misalnya ini himpunan A cuma 3, berarti penghapusannya sampai 3 elemen. Kalau himpunan A misalnya beranggotakan 5, berarti kita penghapusannya sampai 5 elemen. Gitu ya. Oke, kemudian bagaimana kalau kita diminta untuk menentukan banyaknya himpunan bagian? Kalau tadi kan kita sudah mencari bagaimana caranya mencari himpunan bagiannya. Sekarang banyaknya ya. Bagaimana menentukan banyaknya himpunan bagian? Oke. Apabila banyaknya anggota suatu himpunan kita notasikan sebagai N buah ya, perlu diperhatikan, maka banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan tersebut adalah 2 pangkat N. Dengan N itu apa tadi? Banyak anggota himpunan. Oke, contoh ya, biar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Pak Guru punya himpunan A yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10. Oke, kita hitung banyak anggota himpunan A ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Artinya dikatakan N-nya itu ada 5. Ketika ditanyakan berapa banyak ya, berapa banyak himpunan bagian dari himpunan A, berarti 2 pangkat N. Tadi N-nya adalah 5, maka 2 pangkat 5 atau 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 32. Mudah ya. Pak Guru ulangi, untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan menggunakan 2 pangkat N, dengan N adalah banyaknya anggota dari himpunan yang kita cari tadi ya. Misalnya di sini himpunan A ada 5 anggota, berarti banyak himpunan bagian dari himpunan A adalah 2 pangkat N, 2 pangkat 5 yaitu 32. Oke, begitu. Oke, kita lanjutkan kepada operasi pada himpunan ya. Apa saja operasi pada himpunan yang akan kita bahas? Yang pertama adalah irisan. Oke, apa itu irisan? Irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A sekaligus anggota himpunan B. Kata kuncinya apa? Dia anggota himpunan A juga anggota himpunan B ya. Kata kuncinya di sini. Yang namanya irisan itu adalah dia merupakan anggota himpunan A tetapi dia juga anggota himpunan B ya, double ya. Ikut ke A juga ikut ke B. Oke.
Untuk notasinya kita tulis seperti ini. A irisan ya. Seperti huruf N tapi ini bukan huruf N ya. Seperti ini notasinya. Oke. A irisan B. A irisan B adalah himpunan ya. X di mana X merupakan elemen himpunan A dan X juga merupakan elemen himpunan B. Oke, untuk lebih jelasnya coba diperhatikan. Pak Guru di sini punya himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Pak Guru juga punya himpunan B yang beranggotakan 2, 4, 6. Bila kita tuliskan, kita notasikan, kita gambarkan dalam sebuah diagram Venn ya. Ini yang lingkaran sebelah sini ini merupakan himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lingkaran yang sebelah sini ya, ini merupakan himpunan B beranggotakan 2, 4, 6 ya. Bisa dilihat di sini 2 dan 4 itu ikut elemen 2 dan 4 itu ikut himpunan A, dia juga ikut himpunan B ya. Intinya apa? Mana yang sama? Irisan itu mana yang sama? Yang di A itu ada, di B juga ada ya. Di A itu ada 1, di B nggak ada, berarti bukan. Di A ada 2, di B juga ada 2 ini ya. Berarti ini merupakan irisannya. Di A ada 3, di B nggak ada. Di A ada 4, di B ada 4 ya. Maka di sini di A ada 5, di B tidak ada. Di B ada 6, di A tidak ada. Artinya apa? Irisan dari himpunan A dan B adalah 2 dan 4. Oke ya, gampangnya apa? Irisan adalah yang sama. Yang sama, mana yang sama? Kalau penggambarannya di diagram Venn seperti ini ya, yang diarsir ini ya. Yang di tengah, yang diarsir ini. Ya, dia ikut A, dia juga ikut B. Oke. Gitu ya. Itu yang kita namakan sebagai irisan. Oke. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke operasi yang lain, operasi pada himpunan yang lain, yaitu ada yang namanya gabungan. Apa itu gabungan? Gabungan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat pada himpunan A atau himpunan B. Mudahnya bagaimana? Gabungan itu ya anggota ya himpunan A dan himpunan B dicampur jadi satu. Kalau ada yang sama bagaimana? Ditulis sekali ya. Jadi A sama B ini digabung jadi satu, dicampur jadi satu ya. Kalau ada yang sama anggotanya ditulis cukup sekali. Oke, kemudian kita notasikan seperti apa? Kita lihat ya. A, nah ini lambangnya seperti ini, mirip huruf U ya, universal ya, gabungan. A gabungan B adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X itu merupakan elemen A atau X elemen B. Notasinya seperti ini. A gabungan B adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X merupakan elemen A atau X merupakan elemen B. Oke, kita lanjutkan biar lebih mudah. Silakan diperhatikan ya. Di sini Pak Guru punya himpunan P yang beranggotakan 1, 3, 5. Kemudian Pak Guru punya himpunan I yang beranggotakan 2, 4, 6.
Ya, kalau kita tulis dalam diagram Venn seperti ini, A itu punya anggota 1, 3, 5, B punya anggota 2, 4, 6 ya. Kemudian bagaimana gabungan dari himpunan P dan himpunan Q? Ya, P gabungan Q. Jadi seperti apa keterangannya? Gabungan himpunan A dan himpunan B, himpunan yang semua anggotanya terdapat pada himpunan A atau himpunan B ya. Lebih mudahnya kita tulis semuanya, semua yang ada di P dan semua yang ada di Q ya. Semua yang ada di P dan semua yang ada di Q kita tulis 1, oke, 2, oke, 3, 4, 5, 6, oke ya. Kita tulis semuanya. Bagaimana bila ada anggota yang sama? Kalau ada yang anggota yang sama cukup ditulis 1 kali ya. Mudahnya gabungan adalah, kalau bahasanya Pak Guru, silakan kalian tulis semua. Kalau gabungan dari P dan Q berarti silakan tulis anggotanya P apa saja, anggotanya Q apa saja, kemudian disatukan ya. Kalau digambarkan dalam diagram Venn, ini A, ini B, semuanya diarsir. Kalau diarsir itu maksudnya adalah yang kita hasilkan ya, yang kita peroleh. Oke, mudah ya. Intinya apa? Gabungan adalah semuanya, percampuran antara himpunan P dan Q. Kalau di sini ya, semuanya ditulis semua. Kalau ada yang sama cukup ditulis sekali. Oke, kita lanjutkan. Operasi pada himpunan yang selanjutnya adalah komplement. Oke. Di sini jika dinyatakan S adalah himpunan semesta ya, kita sudah definisikan di awal bahwasanya S adalah himpunan semesta, maka komplement dari himpunan A adalah himpunan semua himpunan S yang bukan merupakan anggota himpunan A. Gampangannya bagaimana? Semua anggota yang ada di S yang bukan anggotanya A. Intinya apa? Bukan anggota A, selain anggota A, itu namanya komplement ya. Tulisannya seperti apa? Ya, A ada C pangkat ya, A pangkat C kecil atau A aksen ya. Boleh kalian tuliskan seperti ini, boleh kalian tuliskan pakai aksen ya. Adalah himpunan di mana beranggotakan X, di mana X adalah elemen himpunan semesta dan X ini bukan elemen himpunan A. Intinya apa? Komplement ini adalah selain dari himpunan itu ya, selain yang ada di dalam himpunan itu. Oke, biar lebih jelas silakan diperhatikan ya. Di sini diketahui himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada himpunan A adalah 2, 4 ya. Diperhatikan diagram Venn-nya. S itu beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Dengan A, himpunan A beranggotakan 2 dan 4. Komplemennya atau A aksen ya. Komplement dari himpunan A atau A aksen itu adalah semua yang ada di S ini, tapi dia tidak merupakan atau bukan merupakan himpunan A, di luar himpunan A tapi masih di dalam semesta pembicaraan. Berarti apa? 1 yang ini ya, 1, 3, 5. Oke, di luar ya, pokoknya yang ada di luarnya A. Gampangnya komplement itu adalah selain dari himpunan itu. Komplement himpunan A berarti selain yang ada di dalam himpunan A. Gitu ya, sangat mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, operasi pada himpunan yang selanjutnya ada yang namanya selisih atau bisa disebut difference ya. Selisih antara dua himpunan A dan himpunan B adalah himpunan semua
anggota himpunan A yang tidak menjadi anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A yang tidak menjadi anggota himpunan B. Kata kuncinya di sini. Semua anggota himpunan A yang tidak menjadi anggota himpunan B. Oke, kita notasikan A min B. Ya, ini selisih ya. A selisih B. A selisih B adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X itu merupakan anggota himpunan A dan X bukan merupakan anggota himpunan B. Kata kuncinya diingat, selisih itu adalah semua anggota himpunan A yang tidak menjadi anggota himpunan B. Oke, begitu biar lebih jelasnya. Oke, silakan diperhatikan ya. Pak Guru di sini punya himpunan X ya. X itu beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian Pak Guru juga punya punya himpunan Y beranggotakan 2, 3, 5, 7, 11 ya. Dalam diagram V-nya diperhatikan, oke, sorry, ini maksudnya adalah X ya. Yang sebelah sini adalah X, kemudian yang sebelah sini adalah Y ya, sorry. Aku rubah dulu. Oke. Yang di sini X, yang di sini adalah Y. Oke. X tadi beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang Y beranggotakan 2, 3, 5, 7, 11 ya. Maka kalau ditanyakan X selisih Y atau selisih dari himpunan X dan Y adalah apa? Selisih dia itu anggota himpunan X ya, tapi dia bukan anggota Y. Dia anggotanya X tapi bukan anggotanya Y. Dilihat di sini ternyata ada 2, ini sama ya. 3 ini juga sama. 5 ini sama. Nah, itu enggak kita pakai. Yang kita pakai adalah 1, 4, 6 ya. 1, 4, 6, atau kalau kita lihat di diagram Venn ini adalah yang ini ya. Yang murni di A. Dia tidak tersinggung sama sekali, tidak masuk ke lingkaran B. Ada 1, 4, 6 ya. Gampangannya bagaimana? Gampangannya adalah dia anggota X yang di Y itu enggak ada ya. Ini kan ada sama 2, ini 3 sama, 5 sama. Kalau di sini kan 1 enggak ada, 4 enggak ada, 6 enggak ada. Berarti X selisih Y adalah 1, 4, 6 gitu ya. Oke, bagaimana kalau sebaliknya Pak? Kalau Y selisih X ya, misalnya kalau Y selisih X, bagaimana kalau Y selisih X? Oke, kita lihat 2 ada, 3 ada, 5 ada, 7 oh enggak ada 7. Berarti di sini kita tuliskan 7. Nah, 11 enggak ada 11. Berarti kita tuliskan 11. Oke. Ya. Jadi apa? Yang merupakan selisih dari Y dan X adalah 7 dan 11. Yang di Y ada tapi di X enggak ada. Itu yang namanya selisih. Oke. Untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini Pak Guru cukupkan. Silakan kalian ketika pembelajaran ini kok merasa belum paham, silakan kemudian bisa diputar kembali video yang ada di sini, atau kalian bisa tanyakan langsung lewat WhatsApp atau lewat grup. Dan sekali lagi Pak Guru pesankan bahwasanya tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan, dan pesan Pak Guru mengutip dari perkataan Imam Syafi'i,
Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Tetap semangat ya. Tetap semangat belajar meskipun dengan keterbatasan. Tunjukkan bahwasanya kita itu tetap semangat, kita bisa ya. Selaginya kita mau belajar, insya Allah akan diberikan kemudahan. Oke, terima kasih. Sekali lagi tetap semangat, dan Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.